seri kita hari ini, Future Career in Korea, tujuannya apa sih? Jadi melalui sesi online hari ini, kami sangat berharap teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja dan perkuliahan di Korea. Tips dan trik tentang cara mendapatkan beasiswa di Korea juga akan kami bahas bersama dengan expertnya langsung di sesi online hari ini. Yang pertama ada Kak Eka Bobby Saputra. Halo Kak Bobby. Halo semuanya, salam kenal. Saat ini aku sedang bekerja di Global Business Corporation Team Daewoo Pharmaceutical Company, bertempat di Seoul, Korea Selatan. Asal mula aku sebelum ke Korea, aku adalah lulusan dari mahasiswa Universitas Indonesia, masuk di tahun 2012 pada jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Kemudian aku lulus tahun 2016 dan lanjut mendapatkan Korean Government Scholarship Program, memulai kelas bahasa di Chungnam National University di Daejeon pada tahun 2016, dan aku pindah ke kampus S2 aku di Laboratorium High Entropy Alloy, Department of Material Science and Engineering di Yongnam University di Daegu pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Nah, setelah itu aku lulus juga tahun 2019 sekitar bulan Agustus, dan dari saat itu sampai sekarang aku bekerja di Daewoo Pharmacy Company. Sekian perkenalan dari aku. Wah, hebat sekali ya Kak Bobby bisa dapat scholarship KGSP, kemudian sekarang juga udah bisa kerja di perusahaan Korea. Halo, selamat sore, selamat malam semuanya. Oke, langsung kenalan sendiri ya. Halo semuanya, nama saya Emanuela Sabatini, bisa dipanggil Emma. Sekarang saya adalah Wung Touring Scholar 2020 Daewoo Foundation Scholar, sama seperti Stella dan juga Guang di sini. Nah, saya dulu juga alumni dari UI dan jurusannya di Bahasa dan Kebudayaan Korea. Lalu setelah saya lulus, saya dapat fellowship, dapat beasiswa dari Korean Foundation untuk Korean Language Training selama 1 tahun di Sollong University di Seoul. Lalu setelah itu saya kembali lagi ke Indonesia dan sempat bekerja selama hampir 4-5 tahun di salah satu Korean Indonesian Joint Venture Company di Cilegon sebagai interpreter dan supporting staff. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan lagi lebih lanjut S2, tapi kali ini beda, kali ini di jurusan Social Welfare, dan saya mendapatkan KGSP scholarship langsung tanpa Korean Language Program. Saya langsung masuk S2. Sekarang saya menjadi salah satu Wung Touring Scholar di Daewoo Foundation dan memulai internship juga di Gwangju International Center. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Emma. Oke, jadi ini adalah 2 pembicara kita untuk sesi kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai sesi kita hari ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, tema kita pertama pada hari ini, why do you choose Korea as your future career? Dari berbagai negara, kenapa pilihnya Korea? Pertama, saya persilakan Kak Bobby untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus Korea gitu ya? Kalau ditanya kenapa harus Korea, jujur sebenarnya dulu nggak ada kepikiran juga mau ke Korea. Tapi ternyata setelah sekolah di Korea gitu, terutama aku dari bidang teknik, aku merasa bahwa Korea ini adalah negara yang mumpuni dalam hal teknologinya. Sehingga aku merasa bahwa ketika kita bisa bekerja di Korea, jika kita bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Korea, nampaknya kita bisa lebih mengeksplor kecanggihan-kecanggihan dari teknologi tersebut dan menunjang prestasi kita di masa depan, terutama dalam hal berkarir. Selain dari kemajuan teknologi, tentunya adalah ketika kita bicara karir, kita juga bicara dari yang namanya basic of life gitu ya. Jadi kita bicara dari mulai standar kehidupan yang menurut saya Korea Selatan juga menawarkan standar hidup yang sangat baik. Mungkin itu 2 alasan terbesar dari aku. Terima kasih Kak Bobby untuk jawabannya. Sekarang untuk Kak Emma, kalau Kak Emma kenapa pilih Korea? Kalau aku beda banget sih sama Bobby. Bobby benar-benar yang tentang future career dan semacamnya. Kalau aku simple sih anaknya. Emang aku jurusannya soalnya bahasa dan kebudayaan Korea. Jadi mikir kalau aku nggak ke Korea, bahasa Korea aku nggak bisa. Gitu. Kalau aku cuma belajar bahasa Korea di
Indonesia gitu, ya aku hanya cuma bisa kayak kita ngomong bahasa Inggris aja gitu, nggak bakal fluently gitu. Jadi aku memutuskan untuk mencoba ke Korea untuk sekolah. Itu dulu sih pertama awalnya. Wah, sangat beda ya sama Kak Bobby, tapi nggak apa-apa. Jadi itu kira-kira alasan dari dua pembicara kita ini kenapa mereka pilih Korea. Tema kedua, preparation to get a scholarship. Beasiswa apa saja yang didaftarkan? Boleh dari Kak Bobby-nya, silakan. Dulu aku jujur waktu sebelum nyobain KGSP aku tuh bener-bener awalnya nggak tahu juga soal seperti yang tadi aku katakan pertama, bahwa aku tuh nggak tahu gitu, maksudnya kalau mau ke Korea tuh jalurnya apa sih kayak gitu, adanya apa aja tuh nggak tahu. Kenapa jadi akhirnya persiapan untuk atau daftarnya ke KGSP itu adalah karena di detik-detik terakhir sebelum aku lulus, sekolah aku ada semacam short exchange program kayak 2 minggu lah gitu ya, hampir sekitar 2 mingguan gitu. Aku ke Yongnam University, aku presentasi skripsi aku dalam bahasa Inggris, abstrakku dalam bahasa Inggris yang sudah kayak hampir mau jadi paper lah istilahnya gitu, bersama dengan dosen pembimbing aku. Dari situlah aku baru namanya denger KGSP. Itu langsung dengernya dari profesor di Korea. Bobby mau nggak? Ini ada namanya KGSP, coba kamu pelajari. Itu sih Stella. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya udah nyoba persiapan beasiswanya apa aja, untuk pertanyaan ini aku ya KGSP aja sih akhirnya gitu, karena udah keburu dapet ini, jelas guideline-nya, akhirnya yang lain jadi nggak kepegang lagi gitu. Kalau Kak Emma ada daftar beasiswa lain kah selain KGSP? Kayak yang tadi aku udah sampein pas di introduction, pertama kali aku dapatnya Korea Foundation, itu khusus untuk Korean Language Program aja selama tahun. Baru setelah aku balik ke Indonesia, itu KGSP tuh kayak lagi wah gitu, lagi in-innya, semua orang tuh pengen dapetin KGSP. Terus ya udah aku kayak aku juga coba deh gitu kan, background aku juga Korea gitu dulu, cuma memutuskan untuk coba kita ganti jalur ke major lain. Nah, ternyata dapat juga KGSP. Terus terakhir baru beasiswa yang di sini yang sama Daewoo Foundation ini sih. Setelah tinggal di Korea. Kayak hebat tuh Stella, dia di Korea aja lagi sekolah masih bisa dia dapetin informasi beasiswa kayak gini, emang beda lah. Wah, hebat emang Kak Emma. Berarti memang harus aktif ya cari beasiswa. Iya, harus cari-cari memang. Nanti kita kasih tahu tipsnya ya. Alah. Langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain KGSP itu ada beasiswa apa lagi sih yang bisa 100% di Korea? Teman-teman juga yang mau catat, screenshot, jadi untuk 100% boleh langsung. beasiswa di sini maksudnya adalah kamu dibayarin tuition fee-nya sekolah plus kamu dapat uang bulanan tanpa kamu harus kerja ya. Jadi yang pertama yang semua orang sudah tahu dan sudah dengar dan lagi wow banget adalah Korean Government Scholarship Program. Nanti bisa langsung cek di website-nya. Lalu yang kedua ada namanya Art Major Asian Scholarship AMA. Ini biasanya untuk anak-anak yang kayak broadcast atau teater, yang pokoknya art. Ada POSCO TJ Park Foundation dari POSCO. POSCO ini kan termasuk yang perusahaan besar juga kan. Nah, dia tapi enggak, kalau KGSP kan banyak universitas yang bisa dipilih. Sedangkan kalau POSCO TJ Park ini dia hanya beberapa universitas kayak ini, kalau nggak salah SKY sama IHWA. Nanti langsung coba cek aja, kalau googling langsung keluar kok. Yang terakhir tentu seperti yang kita udah tahu dan tadi Kak Bobby juga udah jelasin bahwa ada namanya LPDP yang dari Indonesia. Ini semua kita nggak perlu pakai kerja segala, udah dapat semuanya dalam sebulan itu. Wah, ini yang paling enak ya sebenarnya teman-teman beasiswa ini. Jadi benar-benar pemerintah tuh ngasih beasiswanya secara cuma-cuma gitu ya, atau foundationnya ngasihnya secara cuma-cuma. Benar. Dan jadi selain ini pulang dan tiket datang loh Stella. Wah gila, ya, enak banget ya. All in one benar-benar berarti ya. Semuanya, kalau bawa badan aja. Apa ya, kalau aku teman-teman semuanya, jujur aku di sini mungkin aku cuma bisa bantu jelasin kayak Emma di KGSP ya, karena tadi aku juga bilang aku belum nyoba yang lain nih gitu. Tapi kalau untuk KGSP sendiri, teman-teman yang mendaftar KGSP, teman-teman dipastikan bisa hanya tinggal cukup bahasa gampangnya bawa badan aja. Karena apa? Teman-teman mulai dari Indonesia ke sini, teman-teman dikasih tiket
Nanti teman-teman lulus, teman-teman juga bisa buat apply lagi untuk tiket pulang. Berarti udah cukup semua ya Kak Bobby? Nggak usah KGSP nyari sih kerja menurut atau aku apa? lebih dari cukup sebenarnya. Oleh karena itu juga sebenarnya kalau di peraturan KGSP sendiri, aku nggak tahu untuk yang lain, tapi aku bisa bilang sebenarnya KGSP cukup ketat ya. Cukup ketat dalam artian apa? Bahwa anak-anaknya itu dilarang atau diusahakan sedemikian rupa sehingga anak-anaknya itu sulit untuk seperti mencari pekerjaan sampingan. Kenapa? Karena di sini aku bisa paham kalau kita dari sisi pemerintah Korea merasa bahwa dengan uang sebesar ini yang diinvestasikan ke anak-anak, pasti mereka pengennya anak-anak itu fokus aja sekolah gitu. Kamu ke Korea kan tujuannya sekolah, jadi janganlah jadinya nyari-nyari jajan tambahan atau segala macam yang seperti itu. Oke deh, thank you Kak Bobby untuk infonya. Kak Emma udah ingat sekarang? Udah ingat. Udah ingat. Silakan Kak Emma. Dari yang 3 itu KGSP, AMA, sama Poskoti J-Park, bedanya sama LPDP adalah kamu tidak ada kayak tanda tangan kontrak gitu. Jadi kalau LPDP kan setelah kamu dapat beasiswa, kamu harus balik kan ke Indonesia. Nah kalau 3 itu tadi KGSP, AMA, Poskoti J-Park itu kamu nggak harus kayak pokoknya setelah selesai harus balik ke Indonesia dan harus di Indonesia selama berapa tahun gitu, nggak ada. I see. Dan teman-teman harus tahu juga beasiswa ini boleh banget dicoba-coba ya kayaknya karena nggak semua orang tahu ya Kak Emma. Ini hanya yang untuk beasiswa 100% ya. Emang selain ini ada apa sih Kak? Kalau beasiswa dari profesor beda ya? Kalau beasiswa profesor kita omongin di next aja ya. Pertanyaannya paling banyak diterima, tips-tips mulai dari esai, interview, semuanya. Terutama untuk Kak Emma dan Kak Bobby sebagai yang udah pernah menerima KGSP, kira-kira mau kasih tahu apa nih ke teman-teman yang tertarik untuk daftar KGSP? Sebenarnya kalau untuk KGSP sendiri, semuanya apapun itu bisa dilihat di website ya. Kalau kan aku cuma bisa ngambil dari apa yang sudah pengalaman aku ya. Kalau dari aku sendiri, fokus di esai. Jadi kamu kan mau ke Korea, kamu mau sekolah dengan uang pemerintah Korea loh gitu. Berarti apa sih yang kamu bisa berikan untuk pemerintah Korea? Kalau kamu kenapa harus pilih saya gitu? Itu sih yang esainya yang lebih harus dikembangin gitu. Dari yang sudah kamu dapatkan hingga saat ini, kegiatan-kegiatan kamu, sekolah kamu, major kamu, itu apa yang ada atau apa yang important dari itu yang kamu sampaikan gitu. Kamu jual lah intinya, kamu menjual diri kamu lah. Oh gitu, jadi karena kita biasanya juga terlalu fokus ke prestasi-prestasi kita, kadang lupa nulis juga apa yang bisa kita kontribusikan ke pemerintah Korea. Padahal itu penting ya Kak Emma berarti. Penting lah, kamu dikasih duit sama pemerintah Korea terus dapat gitu aja kan dong. Gitu sih logikanya gitu. Benar-benar. Oh ya silakan Kak Bobby dulu, hampir lupa nih. Kalau dari aku sebenarnya mirip. Intinya memang kalau untuk KGSP teman-teman sekalian itu yang paling penting adalah esainya. Jadi nanti kalau teman-teman daftar KGSP kan teman-teman bakalan ngisi kayak form gitu ya. Kita kalau di KGSP, to be honest, kayaknya nggak seribet yang namanya beasiswa lain. Ketika teman-teman sudah isi dokumen tersebut, kalau emang bagus ya udah teman-teman next round-nya tembus ke next round. Enggak ya langsung batal di situ juga. Jadi teman-teman itu benar-benar hanya akan dilihat dari esainya. So essay is really important. Nah, dulu kalau tadi kayak Emma bilang, katakanlah di dalam esai tersebut apa yang ingin kamu berikan kepada pemerintah Korea. Itu poin pertama. Poin kedua kalau dari pengalaman aku adalah jangan lupa mention yang jelas kamu mau apa di sini. Mau apa di sini itu bukan berarti aku bukannya nggak mengatakan gimana sama yang pecinta K-pop gitu ya, karena aku juga sekarang jadi suka banget K-pop. Tapi jangan misalkan kamu tulis di dalam esai kamu, oh aku pengen ke Korea karena nanti aku bisa nonton konser yang banyak gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jangan tulis, oh karena motivasi saya adalah, oh karena saya pengen banget dapat kursi paling depan nonton BTS gitu. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi intinya adalah dulu waktu aku ada rencana studi, di situ aku tulis tidak secara general teman-teman. Tapi kalau bisa teman-teman itu sudah teman-teman misalkan kalau di kasus aku kan aku anak teknik material ya, aku waktu itu pengennya mengolah materialku itu dalam bentuk baja untuk jadi apa, misalkan kayak gitu. Nah itu coba aja teman-teman baca aja, iseng dibaca, teman-teman itu maunya apa,
kira-kira S2 teman-teman atau S3-nya teman-teman maunya apa sih gitu. Kira-kira teman-teman ini mau lanjutnya bidangnya apa. Dari situ teman-teman bisa tulis, oh menurut saya di Korea itu alatnya tuh canggih loh, nanti saya bisa begini nih gitu. Oh kalau saya karena saya jurusan sastra Korea, saya pengen memperdalam lagi dengan langsung profesor Koreanya. Saya pengen belajar di situ karena saya tahu kampus itu misalkan sejarahnya sudah lama berdiri di situ atau sudah banyak punya profesor-profesor unggulan di situ. So the more teman-teman mempelajari tentang kampus tujuan teman-teman mempelajari tentang profil bahkan dari profesor teman-teman, dia bergerak di lab apa, kayaknya makin tinggi chance-nya esai teman-teman itu dibaca. Maksudnya bahkan dilihat gitu. Karena artinya kamu emang, oh udah nih anak udah siap banget, berarti emang udah mau sekolah di sini. Itu sih paling pada saat bikin esai. Wah, tipsnya bagus banget nih teman-teman. Berarti harus menyesuaikan future career kita itu maunya kayak gimana, kemudian disesuaikan dengan kenapa harus milih Korea. Jadi tujuan akhir kita, misalnya S2-nya kenapa harus di Korea, itu benar-benar juga harus detail disebutkan. Lalu ditambah lagi dari tips dari Kak Emma juga harus menyebutkan poin-poin plus dari diri kita, apa aja yang bisa dijual, kemudian juga apa aja yang bisa kita kontribusi ke pemerintah Korea. Ada hal penting boleh tambahin nggak? Ya silakan Kak Bobi. Kayaknya Kak Yoma juga pasti tahu deh. Kak Yoma kalau dulu kita isi form, ada bagian di paling bawah atau pertanyaan terakhir atau sebelum terakhir gitu ya. Di dalam formnya KGSP itu yang bertanya kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah lulus mau ngasih apa ke Indonesia. Ini aku punya tips, ini aku banyak dengar dari beberapa senior aku juga. Untuk hal seperti ini aku tahu pasti teman-teman semua pasti pengen ngomongnya kayak oh yo nanti saya akan bangun ini. Itu bagus teman-teman. Tapi saran dari aku keep realistic. Jadi teman-teman boleh mengatakan sesuatu yang apa, tapi kenapa aku bilang keep realistic? The moment teman-teman menulis sesuatu hal yang apa ya, misalkan aku kasih contoh apa ya, saya akan membangun stasiun di bulan gitu misalkan ya gitu ya, kayaknya even negara sekelas Amerika aja masih kebingungan tuh kan bangunnya. Misalkan, oh ya nanti aku karena jurusannya aerospace aku ke Indonesia, aku bakal bikin itu stasiun di bulan atas nama Indonesia gitu. Nah, this kind of things, it means kamu nggak pernah tahu tentang negara kamu sendiri. Jadi, maksudnya keep realistic di sini adalah pada saat kamu jawab pertanyaan tersebut, pastikan kamu juga tahu, oh Indonesia tuh lagi punya proyek ini loh. Berarti kayaknya aku kalau balik aku bisa nih bantuin proyek itu. Jadi teman-teman gak asal ngomong juga. So teman-teman misalkan, aku kasih contoh yang paling real. Sekarang di Jawa itu di daerah Batang ada namanya daerah industri. Di situ pengen bikin PLTU gede-gedean pemerintah kita ya kan, 3.000 megawatt dan lain-lain. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mungkin salah satu yang mendengarkan acara ini ada yang jurusannya elektro, teman-teman bisa tulis, oh mungkin nanti aku bisa tuh berkontribusi dengan PLN, membangun di PLTU di sana, atau dengan teknologi terbarukan dari Korea dan lain sebagainya macam. So it will connect antara apa yang kamu pelajarin dan ujungnya yang hasil kamu mau kasih ke Indonesia. Itu barang itu juga belum terjadi, tapi itu adalah mimpi yang bukan di awang-awang, tapi memang pemerintah kita sudah melakukan proses ke sana. Nah, kayak gitulah kira-kira. Itu yang gitu. Baru tahu juga loh saya sebenarnya tips kayak gitu. Berarti emang harus disesuaikan dan realistis ya intinya. Ya, banyak baca ini dulu sih. Maksudnya pada saat ngisi esai itu, makanya jangan sehari semalam dikerjain ya teman-teman, saran aku. Benar, Jangan sehari semalam dikerjainnya. Cek dulu pertanyaannya, buka aja dulu formnya, nggak usah langsung diisi. Buka dulu formnya, dilihat pertanyaannya, tidur semalam, cari inspirasi, oke, nanti kenalan dirinya gini. Tidur lagi besok malamnya, cari lagi, oh buat jawab pertanyaan yang untuk ke Indonesia tuh kayak gini gitu. Jangan sistem SKS, sistem kebut semalam, no. Jangan ya. Benar. I see. Kalaupun ini kan dia kan bukanya setiap tahun gitu kan. Jadi walaupun masih bukanya nanti, tapi kan yang buka misalnya contoh ya, kalian mau apply yang 2021, tapi kan 2020 kan formnya ada. Di download dulu aja, dipelajari ya aja, diisi dulu dari sekarang. Kalaupun nanti 2021 ada perubahannya tidak akan sebesar itu gitu. Jadi tetap belajar dari situ aja. Terus orang tuanya itu juga suka membuat esai dengan alur. Ada alurnya. Jadi benar kayak kata Kak Bobi tadi, awalnya gini, lalu ini, nanti akhirnya ini, itu ada alurnya. Kalau kayak beda-beda, aku mau golnya ini, aku mau ininya ini. Jangan kayak patah-patah gitu, enggak. Bikin alur.
Terima kasih Kak Emma, Kak Bobby untuk jawabannya. Sekarang kita lanjut ke tema berikutnya. Tema ketiga, life as graduate students. Gimana bedanya anak sains dan sosial? Lalu perbedaan lingkungan di Korea dibanding Indonesia? Bisa memberikan pandangan yang itu ya Kak Emma ya? Ini bener beda banget soalnya. Anak sosial sama sains itu wanjon sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau bahasa Koreanya kata Emma wanjon berbeda. Teman-teman dapat satu kosakata baru hari ini. Wanjon berbeda. Berbedanya sama Indonesia, wanjoni daruda. Oke, aku dulu ya. Aku sebagai anak sosial. Jadi mau anak sosial ataupun mau anak yang humanities, kamu cuma masuk kuliah di saat kuliah aja. Kuliahnya nggak setiap hari kayak anak S1 gitu kan. Jadi biasanya masuknya cuma hari Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Nah, udah kamu cuma masuk di mata kuliah yang kamu perlu masuk. Sisanya paling ngerjain ini tugas aja pribadi sendiri. Biasanya kan kalau S2 tugasnya banyak ya gitu. Tapi setelah itu bebas gitu. Setelah itu bebas. Kecuali kalau kamu harus bikin jurnal itu beda lagi ya. Kalau kamu harus bikin jurnal ya kamu harus ketemu profesor sering. Tapi maksudnya selain masuk kuliah, ngerjain tugas, dan kamu punya free waktu banyak gitu. Kamu bisa kemana-mana yang kamu mau. Aku pribadi dan aku lihat teman-teman aku anak sosial humanities itu banyak main di networking. Jadi kita banyak selain kuliah, kita banyak main-main di sana sini, ikut kegiatan ini, ikut volunteer, ikut acara internasional, ikut apa-apa kayak gitu. Kalau mau jurnal ya juga bisa gitu. Tapi waktunya fleksibel lah kalau anak social science tuh. Enggak. Kalau aku juga. Suasana pokoknya dari awal gini, kalau S2 S3 di Korea itu kamu akan berjumpa dengan orang yang lebih muda, lebih tua, pokoknya benar-benar kayak rentang umurnya tuh jauh-jauh gitu. Ada yang dia sedang bekerja, udah tim leader gitu, tapi dia sambil kuliah, ada yang benar-benar baru selesai S1 lanjut ke S2, banyak juga, atau yang kayak aku udah kerja beberapa tahun terus masuk ke S2 juga ada. Kalau dibilang kompetitif sih enggak, karena kalau tipe anak S2 S3 itu di social science ya itu masing-masing. Karena pun presentasinya juga masing-masing, kita nggak ada bikin tim kayak gitu, mostly. Oh gitu. Jadi apa yang kita berarti berbeda ya sama science. Kalau itu nggak tahu, nanti si Bobby Kak Bobby yang jelasin kayak apa di sana. Pokoknya kalau jadi anak social science, anak humanities bahagia aja sih kalau aku. Ya, oke, tugas banyak pasti. Namanya juga S2. Jadi kamu nggak bisa mikir kayak S1 cuma ada tugas bentar selesai, enggak gitu. Kamu tetap harus baca buku kan sebelum masuk kuliah gitu. Bukunya juga yang kayak tebal-tebal gitu, yang tiba-tiba satu bab buku ini, satu bab buku ini. Kalau untuk Kak Bobby gimana kehidupan sains tuh? Sebelum mendengarkan cerita saya, jeng. Mau nyiapin tisu boleh ya, atau enggak teman-teman. Ini maksudnya tangis bahagia karena sudah melalui itu gitu maksudnya saya. Sebenarnya sih kalau untuk anak sains, aku dalam hal ini mengkerucutkan lagi ya, biar aku ceritanya ini real dari yang aku alami sendiri, yaitu dunia perteknikan. Pertama, teman-teman akan merasakan berbeda ketika teman-teman harus bertanya kepada misalkan senior-seniornya yang mengambil jurusan teknik di Eropa, Amerika, atau Australia. Ya mostly kita tahu mereka tetap aja kalau yang namanya S2, kita nggak bicara S3 nih, untuk S2 mereka tetap namanya course based atau ikutin aja SKS-nya, masuk kelas sesuai dengan jamnya, bikin tesis terakhir dan kumpulkan tesisnya, pakai toga, foto cakep, pulang. Tapi kalau untuk di Korea, mohon maaf teman-teman, hal itu agak sulit nampaknya terjadi. Teman-teman itu kalau di Korea akan langsung berafiliasi dengan laboratorium. So, apa maksudnya berafiliasi dengan laboratorium? Teman-teman kalau ke sini itu tidak hanya wajib memilih jurusan. Jadi kayak aku misalkan contoh kemarin, aku aku memang jurusan material. No, aku nggak bisa berhenti hanya memilih jurusan material. Tidak bisa begitu, tapi aku harus kembali memilih dari sekian banyak di gedung material aku itu ada banyak sekali laboratorium.
ada laboratorium baja, ada laboratorium keramik, ada laboratorium plastik, dan seterusnya. Banyak sekali jenisnya. Dari situ aku pilih. Karena kalau kita sudah masuk S2 di namanya life science kalau di Korea ini, kita sudah harus yang namanya eksperimen, teman-teman. So, kalau kita tidak punya laboratorium tempat kita bernaung, kita nggak bisa melakukan eksperimen tersebut. Jadi, gampangnya, kalau teman-teman anak engineering datang ke Korea, itu pasti teman-teman langsung pertanyaan anak-anak sini adalah, lo anaknya profesor siapa? Gitu. Itu biasanya tuh klasik banget, teman-teman. Pasti teman-teman akan ditanya, diriku masuk ke profesor mana? Labnya lab apa? Bukan jurusan apa lagi. Oke, jurusan ada yang nanya. Tapi biasanya langsung masuk kamu lab apa? Karena kita udah mainnya itu detail banget. Jadi, aku nggak lagi material secara luas yang aku pelajari. Aku sudah fix baja, ya udah baja aja. Gitu. Nggak belajar lagi yang lain. Di situ aku menghabiskan hari-hariku tiap hari seperti layaknya karyawan LIPI kali ya kalau di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Indonesia gitu kali ya, yang teman-teman tiap pagi masuk. Riset melulu ya berarti, hitungannya kayak kerja ya? Sebenarnya ketika aku menjadi mahasiswa dalam tanda petik tapi di dunia life science, itu aku sebenarnya kayak, am I a student or am I a researcher gitu, karena literally kamu statusnya punya kartu student, tapi kehidupanmu layaknya orang kantoran. Most of professors even kayak kamu mau libur nih ya, sekolah libur di tanggal merah, jelas-jelas sekolah tutup nih. Gak ada namanya kita anak lab libur. Gitu. Ini aku harus cerita apa adanya supaya biar teman-teman tidak dininabobokan dengan cerita-cerita yang aku cerita apa adanya gitu. Bukan maksud berarti memang motivasi teman-teman gitu. Untuk pecinta research ini mantep banget karena research di Korea hampir 24/7 bergerak terus gitu. Ada betul. masuk gitu. Ini kenyataan gitu. Ini memang terjadi di Korea seperti itu. Saya juga lihat sendiri sih senior-senior saya di KAIS. Kebetulan saya murid S1 dan saya lihat kakak kelas saya di S2 KAIS juga. Jadi mereka tuh ada double. Selain mereka ngambil kelas, mereka juga harus sibuk di lab ngelakuin eksperimen. Kira-kira gitu bedanya. Dari S1 saja sebenarnya teman-teman saya tuh banyak yang semester 5 gitu mulai ngambil nge-lab. Karena katanya kalau S1-nya belum nge-lab, S2-nya nggak dikenal profesornya. Itu jadi beberapa ada juga yang mulai nge-lab. Intinya untuk sains di Korea benar-benar cukup kompetitif lah dan semuanya tertarik banget dengan riset. Untuk teman-teman yang suka riset, benar kata Kak Bobi, silahkan masuk Korea.